Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillah kita berjumpa lagi anak-anakku dari Cirebon Young Muslim Association CIMA yang terus menerus tidak pernah berhenti dan tidak pernah bosan untuk berkumpul, menyatukan hati, menyatukan waktu. Tetap kita berada di jalan waktu yang Allah tetapkan agar kita terhindar dari kerugian. Karena Allah bersumpah bahwa kita itu pasti rugi. Kenapa rugi? Allah sendiri yang bilang, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wal asri innal insana lafi khusrin. Demi masa, Allah yang menciptakan masa, Allah yang menciptakan waktu. Sesungguhnya manusia itu merugi. Makanya kalau Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau mengatakan rezeki yang nggak bisa diperoleh hari ini masih ada esok hari. Tetapi waktu yang sudah kita lewati itu nggak bisa balik lagi tuh. Waktu itu terus berjalan. Kamu Gedon balik lagi menjadi usia 7 tahun bisa nggak sekarang? Nggak bisa, Pak. Nggak bisa, Gedon. Kamu usianya berapa sekarang? 14. Besok tahun depan pasti 15, nggak mungkin turun 11. Terus maju menuju umur kita, kelengkapan rezeki kita, yaitu kematian nantinya. Makanya kalau ada apa-apa yang nggak enak tuh Arin, jangan nyalahin waktu. Suka ada kan bulan sial, waktu-waktu sial, hari yang sial tuh deh. Itu termasuk keyakinan dan kepercayaan sesat dari orang jahiliyah itu tuh. Makanya Rasulullah berpesan jangan suka mencela-cela waktu. Waktu yang sial, oh bulan ini bulan sial nih, jangan nikahkan, jangan bepergian, hari ini hari sial, jangan bepergian di hari itu. Itu Rasulullah melarang itu. Kata Rasulullah, la tasubbud dahra fa innallaha huwad duhru. Jangan mencela waktu, karena sesungguhnya Allah adalah pemilik waktu. Yang punya waktu siapa? Kalau mencela waktu berarti mencela Allah. Tuh. Sama dengan tidak boleh mengejek manusia. Karena kalau mengejek manusia itu sama dengan mengejek yang membuatnya, yang menciptakannya Allah gitu. Kecuali mengejek perilaku. Misalkan kaum jahiliyah, kaum bodoh. Bukan orangnya yang bodoh, tapi hatinya yang ditutup dari kebenaran. Dia memilih kebodohan. Itu jahiliyah itu begitu. Apa kebenaran itu? Al-Quran yang diturunkan Allah melalui Rasulnya, melalui Muhammad SAW. Wal asri, demi masa, kata Allah, innal insana lafi khusr. Kamu itu pasti rugi katanya. Maksudnya rugi di sini bukan rugi materi, bukan, tapi untung rugi tentang siksa neraka, tentang nikmatnya surga, tentang akhirat. Di sini Allah bersumpah, innal insana, sesungguhnya al-insan, manusia bentuknya ini sebetulnya kalau menurut bahasa ini ma'rifat. Tapi yang dimaksud oleh kalimat ini walaupun dengan kata ma'rifat, tapi maksudnya adalah orang-orang yang mukallaf saja. Orang seperti kamu udah mukallaf. Kalau tidak menjaga diri, maka berbuat dosa, maka masuk neraka. Itu maksudnya. Bahwa rugi dan untung itu bukan urusan dunia. Karena kamu kesini kan ngaji, nggak dapat emas, perak, nggak dapat motor, nggak dapat uang, ya kan? Malah ngisi bensin, malah beli sirup campola, malah ngeluarin duit kan harusnya rugi. Tapi karena mengeluarkan uang tadi di jalan Allah dalam rangka untuk belajar, maka itu hitung-hitungannya untung itu tuh, walaupun uangnya habis. tuh. Agama tuh ngajarinnya begitu. Innal insana lafi khusr. Khusr ini menggunakan nakirah di sini bentuknya. Kerugian
yang besar, rugi banget. Dan beraneka ragam. Bertumbuk-tumbuk, rugi. Tapi, bagaimana caranya nggak rugi? Allah kasih tahu, kecuali kamu beriman. Wa amilus salihat. Dan kamu setelah beriman tuh beramal soleh. Apakah keyakinan kamu secara iman Islam menuntut ilmu itu wajib nggak? Wajib. Yuk, Arin ngaji yuk. Enggak apa, saya ada keperluan, padahal kamu alasan. Gedon, ngaji, katanya wajib kamu tuh. Enggak apa, saya lagi mau mancing. Jadi, itu beriman lisannya saja, atau hatinya beriman. Tapi nggak sampai melahirkan amal soleh. Nah, itu belum bisa disebut beriman itu. Kalau belum amal. Tapi kamu sih sekarang mau mancing, mau ada janji, mau apa malam ini, kamu tinggalin guru nih. Datang ke sini ngaji. Waktunya diblokir dulu, yang lain nggak dulu deh. Aku mau ngaji. Nah, itu beriman dan beramal soleh. Sederhana kan? Dan saling watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Yaitu orang yang saling menasehati dalam kebenaran. Ini kita saling berbagi nih, sharing, saling menasehati. Karena Islam itu nasihat, Islam itu sharing. Jangan begitu loh. Oh, mestinya begini loh. Coba kamu, kalau ada masalah ini solusinya ini. Islam tuh itu. Jadi, kalau pengen disebut insan yang benar, setelah beriman beramal soleh. Beriman, beramal soleh. Lalu hasil dari ngaji sini, hasil ngaji disampaikan ke yang lain. Watawasau bil haq. Hasil ngaji malam ini itu cirinya insan tuh. Watawasau bis sabr. Yaitu saling menasehati dalam kesabaran. Watawasau bil haq. Tawasu itu berasal dari kata waso. Waso itu menyuruh berbuat baik. Kebaikan yang seperti apa? Watawasau bil haqqi. Al-haq. Al-haq itu adalah kebenaran yang mantap, yang kuat, yang dasarnya dari agama. Jadi as-sabru itu, sabar itu adalah menahan nafsu, menahan keinginan untuk memperoleh yang lebih baik. Gampangnya begitu ya. Jadi ceritanya ada kisah ya, Amr bin As. Beliau itu, Amr bin As ini diutus oleh Rasulullah SAW menemui Musailamah Al-Kadzab di Yaman. Musailamah Al-Kadzab itu siapa? Dia itu ngaku nabi. Padahal Rasulullah sudah jelas nabi terakhir. Waktu itu Rasulullah Muhammad SAW masih ada. Musailamah ini nabi tandingan. Kan di Indonesia kan suka ada tuh nabi palsu tuh yang namanya Aceng, Arin, misalkan ngaku nabi, namanya Guru, Guntur, Fajri. Oh, di Indonesia tuh ada yang tukang bengkel, ada yang tukang macam-macam. Al-Kadzab itu adalah Musailamah pembohong. Al-Kadzab namanya. Kadzab itu dusta, pendusta. Jadi Amr bin As ini diutus ya kepada Musailamah. Lalu beliau menanyakan, apakah yang telah diturunkan kepada temanmu sekarang ini? Apa sih yang diturunkan kepada Muhammad? Apa sih? Kata Musailamah. Lalu Amr menjawab bahwa telah diturunkan kepadanya surat pendek, tapi padat maknanya. Pendek. Wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Itu pendek banget. Tapi isinya padat banget, dalam banget, kata utusan ini Amr bin As nih. Kayak apa sih suratnya? Nah, dia bacakan ayat itu. Tapi dasar namanya nabi palsu ya. Nggak mau kalah karena lagi nabi palsu. Saya juga dapat loh wahyu surat katanya. Ayo gitu. Kata dia tuh. Kan kalau itu kan demi waktu, demi masa. Sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan nasihat menasehati supaya menaati kebenaran al-haq, dan nasihat menasehati supaya menjalankan, menetapi kesabaran.
Musailamah nggak mau kalah. Aku juga punya ayatnya katanya. Bagaimana ayatnya? Hai kelinci, sesungguhnya engkau hanyalah dua telinga dan dada, sedangkan anggota tubuhnya yang lain kecil mungil. Kayak lagu ya, kelinciku, kelinciku, aku ingin memelukmu sepulang sekolah. Jadi Musailamah malah nyanyi bocah geng. Kacau nih. Masa ayat Al-Quran kok begini? Wahai kelinci, sesungguhnya engkau hanyalah dua telinga dan dada, sedangkan anggota tubuhmu yang lain kecil mungil. Kemudian Musailamah berkata, lalu bagus nggak nih Amr? Kata kamu gimana? Dijawab sama dia, wahai Musailamah, demi Allah, sungguh aku mengatakan dengan kata-katamu itu tentang ayat yang kamu ngaku-ngaku dapat itu kamu itu makin kuat bahwa kamu itu pendusta. Dijawabnya begitu. Jadi kalau kamu ngaji Quran, nanti kamu ngerti ini orang nih ngomong bener apa enggak. Makanya baca Al-Quran, jangan pernah jauh dari Al-Quran. Nih, segala yang sudah menjadi ketetapan hukum Islam, hukum sholat, hukum saum, ya kan, makanan mana yang halal yang haram, yang sudah final semua, kemudian ada yang merubah, misalnya, kamu ngaji di sana yuk, enak loh di sana sih, nggak usah sholat lagi, nggak ada kewajiban sholat tuh. Orang-orang tuh salah mengatakan sholat tuh. Allah kan maha tahu, nggak perlu sholat lagi kita tuh. Allah maha pengampun dan penyayang. Oh bener, susunan kata-katanya bagus sekali. Udah, ciri-cirinya kalau orang nabi palsu, ajaran palsu, pasti dia akan meruntuhkan ajaran-ajaran agama. Nggak usah sholat, nggak usah bayar zakat, nggak usah nikah lagi, zina aja misalkan, yang penting suka sama suka misalkan. Itu pasti bukan ajaran Islam, pasti itu ajaran sesat.